Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, memohon akan pimpinan Tuhan untuk memimpin kita di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh sukacita yang sangat besar ketika kita bersuka di dalam Tuhan. Kenapa kita bersuka di dalam Tuhan? Karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh besar. Anugerah yang kita terima itu adalah di dalam Kristus Yesus yang rela mati, menderita bagi kita. Mari hari ini kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan bersuka di dalam Tuhan. Karena hari yang telah dijadikan Tuhan adalah hari di mana kita mengalami yang namanya keselamatan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari dengan penuh semangat kita menaikkan pujian ini, bertepuk tangan, kita bersama-sama bangkit berdiri, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi kita menyatakan kepada Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwasannya Engkau memberikan sukacita terbesar di dalam setiap kehidupan kami, di mana Kristus Yesus telah mati untuk menebus akan setiap kami manusia yang berdosa. Biarlah setiap hari kami boleh merasakan akan kemegahan, kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami menyerahkan akan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Linda. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan karya terbesar, karya di atas kayu salib. Itulah yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku.
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada Pendeta Linda Goliot dipersilakan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sore ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari itu di bawah tema hamba yang menderita. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami mengkhususkan hari ini, waktu ini untuk mau belajar dan mau mengerti apa yang Engkau inginkan. Apa yang menjadi kemauan-Mu, isi hati-Mu yang bisa kami lakukan, memperbaiki hidup kami dan menuntun kami di dalam ketaatan. Tolonglah kami Tuhan, buat kami mengerti, buat kami semakin jelas. Dan hati kami terangkat kepadamu. Karena kebenaran-kebenaran-Mu itu kebenaran yang menghidupkan. Firman-Mu itu adalah firman yang menghidupkan. Tolonglah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami meminta kepadamu. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita akan belajar tema hamba yang menderita. Dari Perjanjian Baru saya ajak kita baca 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sekali lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk memikirkan bersama kira-kira apa-apa saja yang merupakan penyebab dari seseorang menderita atau kita menderita. Kira-kira apa-apa saja penyebabnya. Mungkin ada yang akan berkata ada yang menderita karena kejahatan, karena dosa, karena ulahnya sendiri, karena akibat kurang mengontrol hawa nafsu, karena kerakusannya sampai dia harus jadi sakit, karena kesalahan orang lain. Mungkin ada teman yang korupsi, dia yang harus menanggung masalah itu. Karena alam, karena salah ngambil keputusan, cepat-cepat ngambil keputusan, akibat perbuatan sendiri. Atau ada yang menderita karena sakit penyakit. Ya, pasti. Ada yang menderita karena sebuah kehilangan, dihina, dikatakan yang tidak benar. Banyak hal yang membuat kita menderita. Tetapi pernahkah kita menderita karena kita melakukan kebenaran? Karena kita mau taat nih.
Karena kita mau hidup betul di hadapan Allah. Karena itu kita menderita. Kita merasa susah. Kita merasa diasingkan. Kita merasa diperlakukan tidak adil. Mungkin ada sampai yang tidak bisa naik, karirnya tidak bisa berkembang. Karena dia harus melakukan kebenaran. Karena dia harus mempertahankan iman. Pernahkah kita mengalami penderitaan yang seperti itu? Luar biasa. Penderitaan seperti itulah yang sementara dibahas di dalam Petrus ini. Penderitaan seperti itulah yang sementara Petrus mau, orang-orang yang menderita seperti itulah yang Petrus mau memberikan semangat, memberikan dorongan untuk tetap merasakan sukacita, kebahagiaan saat menderita karena sebuah kebenaran. Petrus mau mengatakan ini. Di ayat 18 dia katakan pada hamba-hamba, tunduklah dengan penuh takut kepada Tuhanmu, bukan saja pada yang baik. Bayangkan, bukan saja pada yang peramah, tapi yang bengis. Maaf ya, kepada yang bengis. Bayangkan, seorang hamba hidup di bawah Tuhan yang bengis bagaimana? Seorang hamba diperlakukan tidak layak bagaimana? Seorang hamba yang tetapi Petrus mau bahwa hiduplah, taatlah, patuhlah. Dan ini sebuah penderitaan yang sangat dalam. Mau patuh. Supaya apa? Supaya kita supaya nama Allah tetap disanjung lewat kehidupan orang yang seperti itu. Petrus mau mendorong. Petrus memberikan semangat. Karena kalau orang yang melakukan atau orang yang menderita karena melakukan kejahatan, apakah itu dianggap sebagai sebuah mendapat sebuah puji-pujian jika dia menderita karena melakukan kejahatan atau dosa? Sepertinya Petrus mau berkata bahwa bersukacita, berbahagia saat orang menderita karena melakukan kebenaran. Dia mau memberikan semangat dan dorongan. Dan di ayat 21 ini dia mengajak pandang pada Kristus. Hamba Allah yang telah menderita. Pandang pada Kristus. Kitab 1 Petrus ini banyak bicara penderitaan Kristus. Dan di ayat 21 katakan, Kristus pun telah menderita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ungkapan Kristus pun telah menderita, bagi saya itu padat sekali maknanya. Bagi saya itu padat sekali. Itu berbicara bukan saja hanya kematiannya, tetapi itu berbicara seluruh kehidupan Kristus. Kristus pun telah menderita. Petrus di sini tidak dengan jelas mengungkapkan penderitaan yang bagaimana. Tetapi seolah-olah dia mau membiarkan kita untuk merenungkan sejenak. Melihat kedalaman ungkapan ini. Kristus pun telah menderita. Ini sebuah gambaran kehidupan Yesus saat dia berada di dunia. Sampai pada kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu saya ajak kita merenungkan kembali. Memikirkan kembali saat Yesus ada di dunia. Di mana dia lahir? Dia tidak ada tempat di penginapan. Dia harus berbaring di palungan. Lahir dari keluarga yang susah, yang miskin. Dia juga telah merasakan bagaimana kemiskinan. Lebih buruk lagi, Herodes mengincar nyawanya. Sehingga ayahnya harus bergegas pergi malam-malam ke Mesir. Mungkin Yesus belum merasakan, tetapi dia sudah mulai mengenal apa namanya penderitaan. Apa namanya itu kesulitan, bahaya. Kita bisa bayangkan hidup sebagai orang asing di negeri orang. Tanpa saudara, tanpa kenalan. Sendiri. Apakah itu bukan juga sebuah perjuangan hidup? Apakah itu bukan sebuah pergumulan?
Dan waktu Yesus kembali ke Mesir, Alkitab mencatat dia tumbuh dalam hikmat secara jasmani, semakin besar dan kuat. Dia disukai oleh Tuhan dan manusia. Tetapi Yesus dibesarkan. Ya, saya mau katakan dia dibesarkan dari keluarga yang ayahnya bekerja sebagai tukang kayu. Dan dia juga akhirnya mengambil profesi itu. Pastilah ada tahun-tahun kesulitan di dalam keluarga mereka. Apakah dia tidak pernah merasa sakit? Itu tidak dicatat, tapi dia manusia biasa. Dia manusia juga. Waktu dia ada di dunia, dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia merasakan apa yang kita rasa. Dan dia juga bisa jadi mengalami ujian-ujian di dalam mental. Sebagai persiapan di dalam pelayanannya ke depan. Karena kalau kita lihat jejak-jejak disiplin luar biasa dari Yesus, dia pasti lalui hal-hal yang sulit untuk untuk menjadikan dia seorang pribadi yang kuat, yang kokoh, yang teguh di dalam pemikiran, di dalam iman, di dalam karakter. Itu dia pasti mengalami masa-masa yang sulit, pergolakan dengan spiritual, perjuangan untuk hidup dalam kebenaran. Yesus mengalami itu. Dia manusia seperti saudara dan saya. Dan saat dia tampil di depan orang banyak, setelah dibaptis, Roh Allah menuntun dia ke padang gurun. Lihat di sana, 40 hari dia puasa di padang gurun. Dia mengalami konflik yang besar, yang mengerikan, bahkan dengan musuh yang besar, musuhnya dan musuh kita juga, yaitu si gelap. Apakah itu bukan disebut sebuah penderitaan? Penderitaan yang mengerikan. Ibu-ibu, coba ingat lagi, coba pikirkan kembali lagi perkataan Yesus. Rubah memiliki lubang, burung di udara memiliki sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Apakah bukan sebuah kesulitan besar atau penderitaan pergumulan tidak punya tempat bagi kepalanya untuk diletakkan? Kita bisa mengatakan bahwa di karir pelayanan Yesus pun yang paling cemerlang, dia masih mengalami penderitaan. Dia mengalami kesusahan, kesulitan. Dia sering dihina, dia mengalami itu. Dia sering ditolak oleh manusia, dia pernah alami itu. Dia alami kesedihan, benar dia alami kesedihan juga. Dan kita tidak bisa membahas secara detail kehidupannya. Alkitab juga tidak mencatat. Tetapi Petrus yang hidup bersama dia semasa pelayanannya menyimpulkan dalam satu ungkapan yang dalam tadi. Kristus pun telah menderita. Petrus yang merupakan saksi yang melihat kehidupan Yesus, dia berkata, Kristus pun telah menderita. Kalau kita berbicara di Taman Getsemani, penderitaan itu tidak bisa kita bayangkan lagi dengan kata-kata betapa penderitaan mengerikan, penderitaan yang Yesus alami. Dikhianati oleh muridnya, ditinggalkan sendiri, ditinggalkan oleh murid-muridnya, di bawah dari pengadilan ke pengadilan, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Itu sangat menyakitkan. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Bukan hanya itu, sampai dia harus diludahi, dia menerima, dia dicambuk, dia diremukkan, dan dia hanya diam. Itu sebuah penderitaan yang dalam, ibu-ibu. Dapatkah kita menyimpulkan betapa besarnya dan beratnya penderitaan yang Yesus alami itu? Sulit kita ungkapkan lagi dengan kata-kata. Ibu-ibu, belum lagi apa yang dia alami di sepanjang Via Dolorosa. Dia terikat di salib. Harus angkat salib itu yang berat.
Sementara berjalan pikul salib, dia terus dipukul, dia terus dirajam. Dan dia mengalami kehausan. Haus yang sangat mengerikan. Belum lagi berjalan, memikul salib, dipukul, dicambuk, dia harus mendengar ejekan, dia harus mendengar cemoohan, cemooh dari orang lain. Perjalanan penderitaan yang dia hadapi sungguh luar biasa. Sampai akhirnya dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Sudah selesai. Dari semua yang Yesus alami, Petrus menyimpulkan Kristus pun telah menderita. Ungkapan yang merangkum seluruh kehidupan Yesus saat dia ada di bumi sampai dia naik ke surga. Dari uraian tadi, seandainya ada pertanyaan, kapan Yesus menderita? Atau kapan Yesus tidak menderita? Kalaupun kita boleh memberi jawaban, Yesus saat dia ada di dunia, dia sudah mulai berkenalan dengan penderitaan. Bahkan melewati setapak demi setapak dengan penderitaan. Jadi dalam arti tertentu, hidupnya adalah hidup yang menderita, ibu-ibu. Selama dia ada di dunia, bahkan ketika dia ada di kayu salib, dia menanggung kelemahan dan dosa kita. Kristus menderita. Dan bagaimana penderitaan yang dia rasakan? Apakah hanya berbicara tubuh? Tidak. Sampai kedalaman jiwanya. Sampai rohnya berkecamuk, jiwanya berkecamuk. Rohnya bagaimana? Mentalnya bagaimana? Karena bagaimana saat dia menahan rasa malu? Bagaimana dia menahan waktu dia kehilangan? Bagaimana dia menahan rasa benci dari orang lain? Bagaimana hatinya, perasaannya saat dia mendengar cemoohan dari orang lain? Bagaimana itu menyentuh mentalnya, jiwanya, rohnya? Jadi penderitaan bukan hanya jasmani, sampai kedalaman jiwanya. Ibu-ibu, bukan hanya itu saja, dan penderitaan, ingat, dia mati, dikuburkan. Penderitaan dialami itu di dalam neraka juga. Jadi boleh dikatakan penderitaan dari neraka, dari bumi. Dan dia akan kembali ke surga. Kristus telah menderita. Dia telah menderita dan telah merasakan penderitaan dalam segala hal. Dalam segala hal. Jika kita bertanya di manakah Kristus menderita? Mungkin tidak ada jawaban. Di mana dia menderita? Apakah hanya di Taman Getsemani? Atau apakah hanya di kayu salib? Atau apakah saat dia diadili? Dan jika kita bisa menjawab, satu jawaban yang pasti, bahwa dia menderita di mana-mana atau di tempat-tempat di mana dia harus menderita. Bukan hanya di satu tempat, bukan. Tetapi di mana dia harus menanggung sesuatu yang harus dia tanggung. Dia mengalami penderitaan. Masih menanggung beban yang harus dia tanggung di dunia ini. Sampai dia membawa pergi beban itu ke surga. Aduh, luar biasa ibu-ibu. Kristus menderita. Dan Kristus menderita bukan saja dari orang yang jahat. Kali dari orang yang jahat jelas-jelas. Orang yang jahat memfitnah, bahkan membunuh, menuduhnya. Tetapi ini dia juga menderita dari orang yang baik, dari orang yang dekat dengannya, membuat hatinya luka. Muridnya menjual dia, menyangkali dia, kurang mempercayai dia. Itu membuat juga dia menderita. Itu membuatnya hatinya sakit. Dia alami itu. Dia merasakan itu. Kristus pun telah menderita. Tetapi yang menarik di sini,
yang harus kita beri perhatian lagi. Waktu dia menderita, apakah dia sedih? Atau apakah dia menyesal? Dia tidak pernah menyesal. Dia telah memasuki jalan yang melibatkan penderitaan. Bahkan dia tahu jalan itu harus dia lalui. Tetapi dia maju. Dia masuk. Bahkan tiba waktunya dia harus menerima. Yesus dengan teguh siap menyatakan hatinya bahwa dia siap menerima. Dia dengan teguh hatinya dia berkata, kita harus ke Yerusalem. Walaupun dia tahu di sana dia akan menderita. Walaupun dia tahu di sana dia akan diejek, dia akan dicambuk, dia akan disalib. Dia akan ditolak. Tetapi dia katakan, kita harus ke Yerusalem. Dia bisa saja ya ibu-ibu untuk menolak tugas yang mengerikan ini. Tetapi gagasan untuk menolak itu, menolak penderitaan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tidak pernah terpikir bagi dia untuk berbalik. Dia hanya menyerahkan kehendak Bapa yang terjadi meskipun harus melibatkan lebih banyak penderitaan. Tidak ada perlawanan dalam penderitaan ini. Yesus menderita tetapi tidak pernah memberontak. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah melawannya. Dia bahkan menerima itu dengan diam. Aduh, luar biasa Yesus kita. Tuhan kita itu luar biasa. Dia melewati penderitaannya satu-satu. Dan di akhir penderitaannya selalu ujungnya sama. Adalah doa. Doa. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ujungnya adalah kasih. Ujungnya adalah doa. Kita bisa melihat kepatuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Kepatuhan Yesus melakukan kebenaran di saat dia menderita. Dan dia melakukan tanpa keluhan, tanpa gentar sedikit pun. Dia melakukan dengan sukarela, tanpa paksaan. Ibu-ibu, dia bisa bebas kan dari penderitaan. Dia bisa lepas dari salib. Dia bisa minta tolong malaikat bantu dia, selamatkan dia. Dia bisa melakukan mujizat lain untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tetapi dia diam. Dia melakukannya dengan taat. Dia melakukannya dengan rela. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, banyak menderita akibat dosa atau akibat perbuatan sendiri, hawa nafsu keinginan yang terkontrol. Tetapi Kristus menderita sama sekali bukan karena dia melakukan dosa. Dia memang benar menderita karena dosa, tetapi bukan karena dosa yang dibuatnya. Dia hidup dalam kebenaran. Tidak ada satupun tentang dia yang membuat dia layak untuk menderita. Jadi tidak ada satupun yang berhubungan dengan dia yang pantas dia menderita. Dia menggantikan saudara dan saya karena dosa. Menggantikan saudara dihukum karena dosa. Menggantikan saudara dan saya menerima pukulan, menerima cambukan, menerima cemooh karena dosa kita. Yesus menderita jasmani sampai di jiwanya karena saudara dan saya, karena kita manusia. Dia orang yang benar. Tidak pernah dia melakukan kesalahan, tetapi dia menderita. Dan dia tidak pernah mengeluh, saya tidak pantas alami ini. Saya tidak layak alami penderitaan ini. Tidak pernah keluar dari mulutnya. Dia ngalami dengan rela. Jalani dengan rela. Ketika kita merenungkan penderitaan Yesus ini, ibu-ibu. Kira-kira, apakah sekarang kita akan berkata,
bahwa saya orang paling menderita di dunia ini. Saya orang paling malang di dunia ini. Saya terlalu banyak penderitaan. Saya terlalu banyak kesulitan. Saya paling malang. Ataukah kita akan mulai menyalahkan orang lain? Karena penderitaan saya alami itu karena dia. Sampai kita harus membenci orang itu. Sampai kita harus sampai berkata sampai mati pun saya tidak akan memaafkan orang itu. Ataukah saat kita mengalami mungkin penderitaan ini kita akan berkata saya tidak layak. Mengapa saya? Mengapa saya? Atau kita mulai menyalahkan Tuhan, mulai tidak percaya, mulai putus asa. Saat kita merenungkan penderitaan Yesus, bagaimana seharusnya sikap hati kita? Bagaimana? Apalagi saat kita harus menderita karena melakukan kebenaran. Apakah kita akan takut menderita karena melakukan kebenaran? Kita akan takut misalnya karir kita, usaha kita tidak berkembang, kita akan kehilangan, kita akan ditolak. Apakah kita akan membuat kita takut menderita karena melakukan kebenaran? Saat kita merenungkan penderitaan Yesus ini. Ataukah kita akan berkata, saya mau Tuhan, tuntun saya, supaya saya rela melewati hidup ini. Seperti engkau melewati kehidupanmu satu persatu setiap hari dengan rela menanggung penderitaan. Satu hal yang perlu kita ingat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 21 tadi berkata, kita juga dipanggil untuk menderita karena kebenaran. Karena Yesus pun telah menderita bagi kita. Dan dia telah meninggalkan teladan jejak-jejak kaki bagi kita. Ingat, di akhir khotbah ini saya mau katakan, bukan disebut sebuah pujian saat kita menderita karena berbuat dosa. Bukan disebut sebuah pujian. Karena itu, saat kita mengalami penderitaan, pergumulan, masalah karena kebenaran, pandanglah Kristus, karena dia juga telah menderita. Sehingga kita memiliki sikap hati yang benar. Kita memiliki tuntunan yang benar untuk bisa menang, untuk bisa bersuka di dalam mengalami penderitaan hari lepas hari, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang kami lupa bahwa Engkau telah menderita. Dan Engkau telah meninggalkan jejak bagaimana Engkau menanggung penderitaan itu dengan sabar. Dengan tetap melihat pada Bapa, melihat kehendak Bapa yang mau dinyatakan di dunia ini. Engkau mau orang lain boleh melihat Bapa lewat hidupmu dalam ketaatanmu. Sehingga sekali-kali engkau tidak berbuat dosa karena sebuah penderitaan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, tolong kami tidak mampu, kami butuh anugerah-Mu lebih, kami butuh bantuan Roh-Mu yang kudus untuk menghadapi penderitaan. Kami tetap melihat, memandang pada Bapa, kami tetap taat, kami tetap bisa bersuka, kami tetap melakukannya dengan sabar, melewati dengan sabar tanpa mengeluh. Dan kami boleh jadi berkat buat orang lain. Tolonglah Tuhan, kami tidak mampu kalau bukan Tuhan yang menolong. Bantu kami untuk memandang-Mu Tuhan kami, Juru Selamat kami, bahwa Engkau juga sudah menderita. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh lega melewati pergumulan-pergumulan hidup kami. Dan kami juga siap untuk berkata bahwa di dalam Tuhan, penderitaan yang kami alami itu tidak seberapa seperti yang Kau alami. Kami siap menanggung dengan rela karena melakukan kebenaran. Tetapi juga ada keyakinan bahwa Allah akan memberikan kebebasan. Karena tidak untuk selamanya kami akan terus berada di dalam saat-saat itu.
Tolong kami Tuhan untuk terus punya harapan. Tolong kami Tuhan untuk tetap kuat dan menanti saat Tuhan bekerja terus dalam hidup kami. Bekerja dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini kita berikan dengan penuh sukacita. Persembahan dapat ditransfer di rekening yang tertera di layar ibu-ibu sekalian, atau nanti ibu-ibu bisa titipkan kepada hamba Tuhan untuk dipersembahkan di Komisi Wanita. Mari dengan penuh sukacita, saya yakin setiap kita mengecap akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang menyatakan, kecaplah dan lihatlah. Mari kembali kita bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara kita. Mari kita mengecap kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada saat sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini biarlah dipakai untuk kemajuan akan pelebaran pelayanan di Komisi Wanita, dan Injil Tuhan boleh diberitakan melalui komisi ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap ibu-ibu yang sudah memberikan akan persembahan. Berkati akan kehidupan rumah tangga mereka, berkati akan kehidupan keluarga mereka, berkati akan usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, pimpin dan sertai akan setiap kehidupan mereka untuk hidup dengan dan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa, bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada bulan ini kami boleh memasuki yang mana Minggu Prapaskah, di mana Tuhan kami boleh mengingat kembali akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang nyata yang Tuhan berikan melalui Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Tuhan, biarlah melalui kami masuk di Prapaskah ini, sekali lagi kami boleh diingatkan akan pengorbanan Tuhan, penderitaan Tuhan untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini bersatu hati berdoa juga untuk setiap ibu-ibu di Komisi Wanita. Tuhan, Kau pakai akan kehidupan mereka untuk menjadi alat Tuhan. Engkau pakai mereka untuk boleh melayani Engkau, baik di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja, ataupun juga pelayanan mereka melayani di kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkati, Tuhan pimpin, supaya pelayanan yang mereka lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan juga yang dipermuliakan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal akan mereka, karena Engkau yang menciptakan mereka. Tuhan mengetahui apa yang saat ini ada di dalam setiap hati kami ibu-ibu di Komisi Wanita. Tuhan, Engkau berkenan, Engkau melihat, Engkau mendengar akan setiap seruan yang diserukan kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun langkah demi langkah, supaya ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka hanya memandang kepada Kristus Yesus. Mereka berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Di saat situasi yang tidak menentu pun, mereka tetap memegang kepada Kristus Yesus. Tuhan yang baik, berkati setiap ibu-ibu. Pimpin mereka, tuntun mereka di saat mereka sedang merenungkan firman Tuhan. Ketika mereka membaca firman Tuhan, biarlah Engkau berbicara di dalam setiap mereka, sehingga iman mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhan berkati ibu-ibu Komisi Wanita. Tuhan yang baik, kami juga menyerahkan apabila saat ini mereka juga bergumul di dalam sakit penyakit. Tuhan, Kau menjamah. Mungkin juga ada keluarga mereka yang juga ada di dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan juga tolong mereka supaya kehadiran ibu-ibu Komisi Wanita ini boleh membawa berkat, boleh membawakan kasih Tuhan, sehingga mereka boleh dihiburkan, boleh dikuatkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong akan setiap ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan akan kesehatan setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk setiap program-program yang akan disiapkan oleh Komisi Wanita. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong, yang pimpin di tengah pandemi ini. Biarlah kami boleh menjangkau setiap anggota Komisi Wanita, baik itu melalui telepon, baik itu melalui
grup di WA kami supaya kami boleh saling memperhatikan, saling mengasihi, kami boleh saling bergandeng tangan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap program yang akan dilaksanakan di Komisi Wanita. Tuhan, juga kami saat ini bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami, pimpin dan beri hikmat bagi setiap para pemimpin-pemimpin kami untuk boleh memimpin bangsa ini dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan, di dalam menanggulangi akan setiap masalah-masalah yang terjadi dalam bangsa kami, Tuhan sendiri yang pimpin setiap keputusan-keputusan itu yang menjadi yang terbaik untuk bangsa kami supaya seluruh masyarakat Indonesia itu boleh merasakan akan kesejahteraan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi berkat dan saksi sehingga Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, pakai mereka untuk hal-hal yang betul-betul menjadi contoh teladan sehingga mereka benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih setiap masalah khususnya di dalam penyelesaian pandemi COVID-19 ini kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk boleh menyelesaikan, khusus dalam menyelesaikan pemberian vaksin bagi setiap masyarakat Indonesia. Dan kami rindu biarlah masyarakat Indonesia boleh diedukasi, mereka boleh mengerti setelah menjalani vaksin atau menerima vaksin apa yang harus mereka lakukan, biarlah mereka boleh tetap menjaga akan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.